Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah di kawasan padat penduduk di pusat kota Medan. Saat pengejaran, pelaku narkoba tekad lompat dari lantai 2 rumah. Seorang pria di Mesuji, Lampung ditangkap setelah diduga menembak mantan istrinya hingga meninggal dunia. Aksi ini diduga dipicu emosi setelah ajakan untuk kembali membina rumah tangga ditolak korban. Resep tradisional asam pedas ikan baung kuliner khas Riau yang terus dikenalkan hingga ke mancanegara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Sumatera Utara, saudara. Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah di kawasan padat penduduk di pusat kota Medan. Saat pengejaran, pelaku narkoba tekad lompat dari lantai 2 rumah. Lorong sempit di Jalan Badur Medan ini jadi tempat kejar-kejaran polisi dengan sejumlah pelaku narkoba yang berupaya kabur saat melihat petugas datang. Karena panik, salah satu pelaku nekat lompat dari lantai 2 rumah untuk dapat kabur. Aksinya sia-sia karena tempat pelaku jatuh justru di tempat kerumunan petugas. Dalam penggerebekan ini, petugas juga meringkus seorang wanita paruh baya yang jadi pengedar narkoba di lokasi padat penduduk, kawasan Sungai Deli. Petugas menyita beberapa paket narkotika jenis sabu siap edar, sejumlah alat hisap sabu, dan sejumlah barang bukti lain. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha menyatakan 3 pelaku yang diringkus memiliki peran sebagai pengedar, kurir, hingga pengguna. Polisi juga mendalami temuan rokok elektrik diduga mengandung narkoba. Ada 3 orang tersangka, kami duga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga. Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut. 3 pelaku yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita yang ditangkap dalam penggerebekan kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lanjutan. Jika terbukti mengedarkan narkoba, para pelaku pun terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sementara dari Palembang, aksi kejar-kejaran antara minibus dan sepeda motor di Palembang berujung laporan polisi. Pengemudi minibus melaporkan dugaan perusakan mobil dan tempat usahanya ke Polsek Ilir Barat 1. Sebelumnya, video kejadian ini viral di media sosial. Video kejar-kejaran minibus dan sepeda motor di Palembang viral di media sosial. Dalam kejadian Jumat sore lalu itu, mobil menabrak motor hingga terseret. Pengendara motor kemudian terjatuh dan menjauhi lokasi. Peristiwa ini berujung laporan polisi. Pengemudi minibus, Hermadi, 58 tahun, melaporkan pengendara motor A atas dugaan perusakan. Polisi menyebut persoalan bermula dari uang 11 juta rupiah yang dititipkan Hermadi pada A untuk membeli mesin kopi. Barang tersebut disebut tak kunjung dibeli hingga keduanya terlibat perselisihan. Saat akan dihakimi, Hermadi berusaha menghindar hingga terjadi kejar-kejaran. Di tengah kemacetan, A diduga melempar mobil Hermadi dengan batu. Hermadi memajukan mobil hingga menabrak dan menyeret motor. Setelah bangun, terlapor ini celananya sudah terbuka. Jadi oleh karena itu terlapor marah dengan pelapor, kemudian terjadi keributan.
sehingga terlapor menghubungi keluarganya dan mengejar pelapor yang mengendarai kendaraan Avanza. Polisi kini menyelidiki laporan dugaan perusakan termasuk rangkaian kejar-kejaran dan tabrakan yang terekam dalam video. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bergeser ke Lampung, seorang pria di Mesuji, Lampung ditangkap setelah diduga menembak mantan istrinya hingga meninggal dunia. Aksi ini diduga dipicu emosi setelah ajakan untuk kembali pembina rumah tangga ditolak korban. Dalam rekaman CCTV ini tampak aksi penembakan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap mantan istrinya di Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung. Korban yang saat itu hendak pulang ke rumah orang tuanya pun harus meregang nyawa usai alami luka tembak. Usai menerima laporan, polisi langsung memburu pelaku dan berhasil meringkusnya di sebuah rumah di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, beserta barang bukti senjata api ilegal. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega menembak mantan istrinya hingga tewas lantaran emosi karena korban menolak ajakannya untuk rujuk atau membina rumah tangga kembali. Bahkan pelaku juga sempat mengancam akan membakar rumah orang tua korban. Berawal dari pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, pelaku mendatangi rumah orang tua korban dengan tujuan adalah mengajak korban untuk rujuk. Akan tetapi ajakan pelaku tersebut ditolak oleh korban. Mendengar penolakan tersebut, pelaku dengan memegang senjata api mengancam akan membakar dan membunuh orang yang ada di rumah orang tua korban. Mendengar ancaman tersebut, korban mengikuti ajakan pelaku untuk menuju rumah pelaku. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, setelah korban membereskan rumah pelaku, korban berpamitan hendak pulang ke rumah orang tuanya. Atas perbuatannya, tersangka kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Mesuji, Lampung dan terancam pidana mati atau penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Kembali ke Medan, pelaku pencurian sepeda motor sport diringkus personil Polsek Medan Area. Pelaku membawa kabur sepeda motor korban siang hari dengan modus minta diantar. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan GR saat beraksi di Kecamatan Medan Kota. Dalam aksinya, pelaku terlihat dengan santainya membawa kabur satu sepeda motor sport yang terparkir di pinggir jalan, meskipun lokasi kejadian tengah ramai. Namun pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban hanya dengan bermodalkan kunci letter T. Dalam hitungan 10 detik, pelaku dapat membawa kabur motor korbannya. Namun, berkat rekaman CCTV inilah, polisi dengan mudah mengidentifikasi pelaku. GR diringkus di tempat persembunyiannya di Jalan Menteng Raya, Kota Medan. Kapolsek Medan Area, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Ainul Yakin menyatakan, saat ditangkap, pelaku sempat berkilah telah melakukan aksi pencurian sepeda motor. Namun, pelaku akhirnya tak berkutik saat petugas menemukan kunci letter T yang disimpan di celana dalamnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tercatat sudah 4 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Aksi terakhirnya dilakukan dengan berpura-pura meminta antar korban ke suatu tempat, kemudian merusak kunci sepeda motor korban saat korban berhenti membeli rokok. TSK diamankan di salah satu kos dan benar tersangka mengakui perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga sudah pernah melakukan dengan modus yang sama sebanyak 4 kali, yaitu dengan cara berpura-pura minta antar, kemudian dicuri dengan menggunakan kunci T. Dalam kasus ini, polisi sedang mengejar pelaku yang berperan sebagai penadah sepeda motor yang dicuri pelaku.
Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Yang juga jadi sorotan, aksi pencurian sepeda motor milik pengemudi ojek daring di Palembang berakhir tragis. Pelaku tewas setelah motor yang dicurinya menabrak tiang listrik saat melarikan diri pada Selasa pagi. Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Demang Raya, Palembang, Selasa pagi. Pelaku membawa kabur motor milik Dendi, 29 tahun, setelah korban berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok. Saat itu motor korban masih terparkir dengan kunci kontak yang belum dicabut. Menyadari motornya dibawa kabur, korban berteriak meminta pertolongan dan langsung mengejar pelaku. Pelaku memacu motor dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter sebelum menabrak tiang listrik. Benturan keras membuat pelaku mengalami luka parah dan meninggal dunia di lokasi. Polisi kemudian mendatangi lokasi, melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pelaku diduga beraksi seorang diri dan membawa senjata tajam. Jadi informasi yang didapat ini pelaku curanmor. Kebenaran saat itu ketahuan langsung oleh korban ini. Langsung oleh korban dikejar karena panik membur tiang listrik dan meninggal dunia di TKP. Membur tiang listrik kecepatan tinggi sehingga mengalami benturan. Jenazah pelaku dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan Palembang untuk penanganan lebih lanjut. Sementara sepeda motor korban mengalami kerusakan akibat benturan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, lonjakan harga daging ayam potong di Palembang kian menekan pedagang dan warga. Dalam beberapa pekan terakhir, harga yang masih tinggi membuat pedagang mengurangi stok, sementara daya beli masyarakat turut menurun. Harga daging ayam potong yang belum kunjung turun kian membebani warga dan pedagang di pasar kilometer 5 Palembang. Harga yang menyentuh Rp40.000 per kilogram membuat pengeluaran rumah tangga bertambah. Sebelumnya, harga ayam masih di bawah Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat menurun. Jadinya berat kami ini ibu rumah tangga, nak beli ayam 40.000 sekilo. Biasanya 25, di bawah 30 ini 40. Iya, makanya kapan turunnya? Di sisi lain, pedagang juga terdampak. Jumlah pembeli berkurang sehingga stok ayam terpaksa dipangkas hingga setengah dari pasokan biasa. Mengurangi juga lah. Berapa itu? Paling ini 50 kilo. Kalau dulu? Kalau dulu pikulan banyak kalau dulu. Kondisi ini telah berlangsung hampir 2 pekan. Warga dan pedagang berharap harga ayam segera kembali terjangkau. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih terkait harga daging ayam, saudara, harga daging ayam potong di sejumlah pasar Palembang terus meningkat sejak awal Juli. Kenaikan ini mulai menekan pedagang seiring berkurangnya jumlah pembeli. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nur Muhammad dan video jurnalis Muhammad Reza Palevi. Ya pemirsa, sejak awal bulan Juli kemarin, harga ayam di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Palembang mulai mengalami peningkatan yang cukup drastis. Jika sebelum di awal bulan Juli kemarin, harga ayam berkisar di angka Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya, kini setelah memasuki awal bulan Juli hingga memasuki pertengahan bulan Agustus ini, harga ayam di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Palembang sudah menembus angka Rp42.000 per kilogramnya. Dan bahkan dari pengamatan kami, dari beberapa pasar tradisional yang ada di kota Palembang, beberapa lokasi penjualan ayam yang ada di lokasi pasar tradisional ini mulai terlihat sepi. Untuk mengetahui apa penyebab kenaikan harga ayam yang cukup tinggi ini, saya akan mencoba mengajak Anda berbincang dengan salah satu pedagang ayam di pasar tradisional Guba yang ada di kota Palembang. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Maaf, dengan siapa Pak? Pak Nasir. Pak Nasir. Ayo, oke. Pak,
kalau boleh tahu harga ayam ini kan sudah mulai mengalami kenaikan sejak awal bulan Juli kemarin, Pak ya. Kalau boleh tahu pedagang melihat ini apa Pak penyebab kenaikan harga ayam ini, Pak? Ya, mungkin dampaknya dari itu begitu NBG sudah berjalan, ayam itu langsung bergerak signifikan naik. Terus sampai hari ini dari 30.000 sekarang sudah menyentuh 42. Mungkin yang akan datang catnya masih nak naik ini. Nah, tapi kami juga dari pedagang juga kamilah omset lah turun 40%. Terima kasih Pak. Kita juga berharap dalam beberapa waktu dekat harga ayam kembali normal seperti biasa, Pak ya. Biar yang beli juga banyak dan juga kita pedagang tidak penjualannya tidak menurun. Terima kasih Bapak. Ya, pemirsa, sejak awal Juli kemarin harga ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang ini melonjak cukup drastis, dan para pedagang juga tadi mengakui bahwa akibat dari kenaikan harga ayam yang cukup drastis ini penjualan juga cukup menurun, dan pedagang juga berharap semoga dalam beberapa waktu dekat harga ayam yang ada di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang dapat kembali terkontrol dengan baik dan kembali normal seperti biasanya agar pembeli juga kembali lebih banyak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Nur Muhammad Reza Valeti, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Bengkulu, saudara, duka masih menyelimuti korban kebakaran di kota Bengkulu. Usai api menghanguskan rumah mereka, warga kini berupaya membersihkan puing dan menata kembali kehidupan. Beginilah kondisi pasca kebakaran hebat yang menghanguskan permukiman warga di Kelurahan Pengantungan, Kota Bengkulu. Sejak pagi hari, para korban terdampak kembali ke lokasi kejadian untuk membersihkan puing-puing bangunan serta mencari sisa-sisa barang berharga yang mungkin masih bisa diselamatkan. Bangunan yang kini hanya menyisakan tembok hangus dan seng bekas terbakar menjadi saksi bisu dahsyatnya kobaran api yang membumbung tinggi dan menghanguskan 21 rumah. Sumitri, salah seorang korban, mengaku saat kejadian ia dikejutkan dengan suara ledakan keras diikuti teriakan histeris dari warga di luar rumah. Tanpa berpikir panjang dan tak sempat menyelamatkan harta benda maupun surat berharga, ia langsung berlari menyelamatkan cucu dan ibunya yang tengah sakit. Tahu kebakaran, kan posisi masih dalam kamar, bunyi meledak, orang teriak kebakaran, keluar, lihat api, langsung lari. Intinya menyelamatkan nyawa dulu kan. Kalau barang-barang biarlah. Itu langsung gendong cucu? Posisi lagi digendong. Dia lagi tidur. Gitu. Di dalam posisi, bukan di luar. Di dalam kamar. Nenek yang lagi sakit itu gimana, Bu? Dia dengar orang kebakaran, teriak orang kebakaran, dia keluar depan pintu langsung ditarik, ayolah karena api udah di atas kan. Kini para korban sangat membutuhkan bantuan seperti pakaian hingga makanan siap saji, karena mereka sama sekali tidak bisa memasak usai kebakaran tersebut. Orang tua kami habis semua, karena orang tua kami di atas kan, jadi yang di atas itu semua habis barang-barangnya, baju-baju yang di atas itu habis. Kalau untuk yang kami, alhamdulillah karena itu tadi sempat warga nolongin yang pertama kan, alhamdulillah masih yang kami ada, yang orang tua yang habis benar semuanya. Sekarang ada yang dibutuhkan nggak? Paling dibutuhkan apa? Kalau yang dibutuhkan paling mungkin sembako ya Mas, karena kita kan nggak bisa masak ini dan sebagainya, paling itu sembako ya dan lain-lain lah mungkin. Kebakaran hebat yang terjadi pada Rabu siang lalu menghanguskan 21 rumah dengan 70 warga di 3 RT terdampak. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, Ombudsman RI Sumatera Selatan mencatat 250 laporan maladministrasi sepanjang 2026. Temuan ini menjadi catatan bagi penyelenggara layanan untuk memperkuat perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kepatuhan pelayanan publik di Sumatera Selatan mulai dipersiapkan Ombudsman RI. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perbaikan layanan sekaligus mencegah maladministrasi. Sepanjang 2026, Ombudsman Sumsel menerima hampir 250 laporan masyarakat.
Tapi dengan semangat kami untuk menciptakan ekosistem pencegahan maladministrasi dan juga semangat kompetisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia, maka kita upayakan agar semua daerah itu kita bisa nilai. Laporan didominasi layanan pemerintah daerah seperti Dukcapil, pelayanan terpadu satu pintu, dan aparatur kecamatan. Sektor pertahanan dan pendidikan juga masih banyak dikeluhkan. Jadi memang sangat banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Kalau sekarang sih sudah sebagian besar hijau semua. Makanya saya bilang bahwa survei ini karena memang dilakukan berkala, memang setiap tahun kami berusaha akan terjadi peningkatan layanan publik di Sumsel khususnya. Survei kepatuhan dijadwalkan dimulai 31 Agustus dan berlangsung 3 bulan. Hasilnya diharapkan mendorong perbaikan pada pelayanan publik. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan gaji ASN tetap dibayarkan penuh dan tepat waktu. Kebijakan ini tetap berjalan meski transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pemangkasan. Meski anggaran kegiatan banyak digeser akibat tekanan fiskal dari pemangkasan dana transfer ke daerah, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tak akan berpengaruh pada penggajian aparatur sipil negara. Pemprov Bengkulu memastikan Pemda masih sanggup untuk membiayai gaji para ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total dana TKD yang diterima Pemprov Bengkulu tahun 2026 berjumlah 1,40 triliun rupiah, menurun dibanding tahun 2025 sebesar 1,75 triliun rupiah. Penggajian PNS dan P3K penuh waktu sudah dianggarkan melalui belanja pegawai, sementara P3K paruh waktu dianggarkan melalui belanja barang dan jasa. Total ada sebanyak 14.487 ASN Pemprov Bengkulu yang terdiri dari 8.523 PNS, 1.621 P3K penuh waktu, dan 4.343 P3K paruh waktu. Kita kemarin mendapat tambahan kurang salur DBK 2023 lebih kurang 12 miliar yang memang peruntukan utamanya jika ada kekurangan untuk pembayaran gaji baik ASN maupun P3K per waktu bisa digunakan itu. Jadi insya Allah sampai dengan Desember kalau gaji ASN dan P3K per waktu kita sudah terima. Termasuk tahun depan nggak? Tahun depan gimana? Untuk yang paruh waktu ini tetap dilanjutkan? Tergantung. Kan Oktober ini habis masa kontrak. Nanti kita lihat dari BKD seperti apa. ASN diminta tidak khawatir terkait persoalan penggajian mereka. Pemprov akan membayarkan hak pegawai tepat waktu dan sesuai dengan nilai gaji mereka masing-masing. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melani Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Terkait Karhutlah, saudara, BNPB bersama Polda dan BPBD Jambi melakukan patroli udara di kawasan Sungai Kelam, Puaro, Jambi. Lahan yang terbakar beberapa hari lalu kini telah padam meski masih terlihat asap sisa kebakaran. Saat ini tim Satgas Karhutlah terus melakukan pendinginan di area terbakar agar api tidak hidup kembali. Petugas berharap tidak ada angin kencang di lokasi sehingga lokasi tersebut aman apabila angin kuat dikhawatirkan api hidup kembali. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menilai ada kesenjangan kebakaran lahan di beberapa titik, meminta Kapolda Jambi melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembakar lahan. Alhamdulillah ya, kita sudah tadi hampir 30 menit atau 45 menit di udara. Kita di daerah Simpang Bejo, terlihat api sudah mulai padam. Dan saya lihat asap tinggal sedikit, mungkin dalam beberapa hari bisa dipadamkan dengan pendinginan. Dengan catatan angin tidak bertiup sangat kencang. Tapi apabila angin bertiup kencang, saya yakin asapnya bisa berkobar lagi. Harapan kita dalam waktu dekat ini pemadaman atau pendinginan dapat kita lakukan dengan sempurna. Kita
kan sudah mulai padam dibanding sebelumnya Pak ya? Iya, sudah padam. Kapolda Jambi menyebutkan api sudah padam di lokasi lahan terbakar. Polda Jambi juga sudah melakukan penyelidikan kasus dan sudah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus pembakaran lahan. Kapolda Jambi juga menghimbau kepada masyarakat dan perusahaan saat membuka lahan jangan membakar, bisa membahayakan dan merusak lingkungan terutama kesehatan masyarakat Jambi akibat kabut asap. Tadi kita melihat langsung bagaimana api sudah padam dan selanjutnya Polda Jambi kami sudah buka laporan polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini karena luasannya dan akibatnya itu harus kita selidiki. Jadi kami mohon dukungan dan kami akan memberikan update tentang perkembangan penanganan kasus ini. Terima kasih. Himbauannya adalah kalau mau buka itu ya jangan bakar-bakar lah. Ya, jadi gunakan alat berat seperti itu. Ya karena pembakaran ini akan berakibat terhadap kesehatan lingkungan bagi masyarakat di Jambi. BPBD Provinsi Jambi terus melakukan patroli rutin melalui udara dan memantau satelit untuk melihat lokasi titik api atau lahan terbakar. Apabila ditemukan, BPBD langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sesuai arahan Bapak Deputi dan Kapolda, hari ini kita lakukan terus pendinginan. Masih ada titik api, kita lakukan operasi baik darat maupun udara. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan ini api semakin hilang dan semakin kondusif. Tapi dengan catatan yang dikatakan tadi bisa jadi tidak ada angin yang kencang. Tapi tetap kita berupaya bagaimana api tetap padam. Berapa titik Bang? Berapa titik Bang? Kalau yang sekarang ini kan dia satu hamparan, satu luasan. Kita belum bisa perkirakan berapa luasnya, tapi perkiraan di atas 50 hektar. Kepala BPBD Provinsi Jambi, dari hasil pemantauan udara, luas lahan terbakar mencapai 50 hektar satu hamparan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Sementara dari Sumatera Selatan, kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Di tengah puncak musim kemarau, Satgas Penanganan Karhutla Sumsel mencatat aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak menjadi salah satu pemicu kebakaran yang terus berulang. Hingga 10 Agustus 2026, BPBD Sumatera Selatan mencatat 399 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Angka ini terus mendekati jumlah kejadian sepanjang Juli 2026 yang mencapai 456 karhutla. Di tengah pengaruh El Nino kuat, karhutla di Sumatera Selatan juga dipicu aktivitas manusia. Penggunaan api untuk membuka lahan baik disengaja maupun tidak masih menjadi salah satu pemicu kebakaran. Satgas Penanganan Karhutla Sumsel mencatat pembukaan lahan dengan cara dibakar masih terjadi. Kondisi ini menjadi tantangan, terutama saat musim kemarau membuat lahan lebih mudah terbakar dan api cepat meluas. Jadi beberapa penyebab kebakaran itu memang mungkin ada masyarakat yang tidak sengaja. Contoh dia buang puntung rokok di lahan, kemudian juga ada pada saat mancing, ya yang sering ditemukan oleh di lapangan tuh membawa obat nyamuk, akhirnya terbakar. Termasuk juga ada beberapa yang sudah berupaya juga membakar lahan, tetapi tadi sampaikan oleh Polda ada sudah 9 orang yang jadi tersangka karena pembakaran kebun. Dari Riau, menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI, pedagang bendera musiman mulai membadati sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. Salah satu pusatnya terlihat di sepanjang Jalan Sudirman yang kini ramai menjadi sentra penjualan bendera. Bendera merah putih serta umbul-umbul beraneka warna mulai menghiasi kawasan Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau. Para pedagang bendera musiman tahunan ini menawarkan berbagai model bendera, mulai dari bendera merah putih ukuran standar untuk rumah hingga bendera panjang khusus yang biasa dipasang di gedung-gedung kantor. Tak hanya bendera, mereka juga menyediakan aneka model umbul-umbul untuk semarak kemerdekaan. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung model serta ukuran bendera yang dipilih. Salah satu pedagang mengaku sudah berjualan di kawasan ini sejak bulan Juli lalu. Namun menurutnya, penjualan pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kita
jual bendera apa aja ini Pak? Benderanya, bentuk-bentuk benderanya. Macam-macam, Melayu, ada merah putih, ada apa nih, bendera rumah, bendera kantor, banyak macamnya. Paling banyak dicari Pak sama pembeli? Kantor sama antik, bendera antik. Untuk harga Pak? Macam-macam, dari negonya. Iya, dari harga berapa? Ada yang 500, ada yang 300, ada yang 3,5, macam-macam. Untuk pembeli gimana Pak? Daripada tahun lalu? Kurang kan? Kurang. Berapa persen Pak? Berapa persen penurunan? 50% udah pulang kemarin. Puncaknya di hari apa ini Pak? Puncak pembeli. Kayak sekarang ini udah beli, sepi juga. Meski demikian, sejumlah pembeli tetap terlihat mulai memilih dan membeli bendera serta umbul-umbul, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kantor. Tadi cari bendera apa ini Kak? Bendera untuk dipasang untuk di kantor Om. Berapa panjang tuh Kak? 20 meter. 20 meter. Setiap tahun memang kita nyiapin Kak ya? Iya, setiap tahun Om. Para pedagang berharap penjualan mereka dapat mengalami peningkatan dan ramai pembeli mendekati puncak peringatan Hari Kemerdekaan nanti. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pemerintah Kota Bengkulu membagikan 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Gerakan ini menjadi upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan memeriahkan perayaan kemerdekaan. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas di Simpang 500 Samban, Kota Bengkulu. Gerakan pembagian bendera merah putih yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, namun juga upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Masyarakat diajak bersama mengibarkan bendera merah putih di rumahnya masing-masing sepanjang bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Momentum kemerdekaan saat ini tak lagi dengan mengangkat senjata, tetapi dengan memberikan kontribusi terbaik di bidang masing-masing. Setidaknya ada 3 lokasi pembagian bendera yang dilakukan, yakni Simpang 500 Samban, Pantai Panjang, dan kawasan pesisir. Ini menumbuhkan semangat juang. Jadi sembari mengingatkan, mari kita kibarkan bendera merah putih karena merah putih ini merajut Nusantara. Merah putih ini penyatu bangsa dan bukan hanya seremonial, bukan hanya simbolis, tetapi tanamkan dalam hati. Pastikan kita terus kobarkan semangat nasionalisme, kemudian cintai bangsa ini sepenuh hati dan mengisi kemerdekaan dengan bekerja maksimal sesuai dengan tugas kita masing-masing. Merdeka. Berapa banyak Pak Wali dibagikan hari ini? 5.000. Ada 3 titik bagi. Melalui pengibaran bendera merah putih diharapkan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air semakin baik ke depannya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Ke informasi kuliner saudara, ikan baung menjadi salah satu kekayaan sungai di Riau yang kini keberadaannya mulai terbatas. Namun resep tradisional berbahan ikan ini tetap dirawat, salah satunya asam pedas ikan baung. Kuliner khas yang terus dikenalkan hingga ke mancanegara. Saudara, Riau tak hanya kaya akan alam dan budayanya saja, tetapi juga menyimpan kelezatan kuliner yang gurih dan lezat. Salah satunya adalah ikan baung, hidangan khas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu sejak dulu. Dan saudara, saat ini saya berada di Hotel Bondo Pekanbaru dan sudah bersama dengan Chef Ofta. Kita akan klik bagaimana mengolah ikan baung menjadi masakan yang lezat dan gurih ala Chef Ofta. Halo Chef. Halo Mbak. Hari ini ikan baungnya akan kita olah menjadi menu apa nih Chef? Asam pedas baung. Salah satu hotel di Pekanbaru, yakni Hotel Bondo, turut melestarikan warisan kuliner ini. Chef Hotel Bondo mengolah ikan baung segar menjadi sajian asam pedas yang gurih dan segar. Proses memasaknya tergolong mudah. Pertama, siapkan potongan ikan baung segar, kemudian siapkan bumbu giling, asam kandis, serai, lengkuas, daun salam hingga belimbing wuluh. Bumbu dan rempah dimasukkan ke dalam air mendidih, lalu potongan ikan baung dimasukkan. Setelah dimasak sekitar 30 menit, asam pedas ikan baung siap disajikan.
Sajian khas ini tak hanya diminati warga lokal, tetapi juga menjadi primadona bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Pekanbaru, seperti dari Malaysia, Thailand, dan Inggris. Melestarikan kuliner lokal, kita angkatnya baung, Mbak. Untuk baung, kenapa kita pilih baung? Karena itu sebagai middle atau di tengah-tengah, harganya tidak mahal dan juga tidak murah. Kalau tapah itu agak mahal dan mungkin untuk daya beli masyarakat juga kurang. Rata-rata hampir semuanya suka, dari anak-anak sampai dewasa, karena memang fokusnya kita melestarikan kuliner lokal ya tentunya. Pastinya semua kita akan buat sedemikian rupa, kita modifikasi, kita buat yang semenarik mungkin untuk bisa semua masyarakat yang merasakannya. Dari ikan baung, cita rasa khas Melayu Riau dihadirkan dalam sebuah sajian yang tak hanya menggugah selera, tetapi juga membawa identitas daerah hingga ke mancanegara. Saudara, inilah asap pedas baung ala Bonong by Artotel. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Lorong sempit di Jalan Badur Medan ini jadi tempat kejar-kejaran polisi dengan sejumlah pelaku narkoba yang berupaya kabur saat melihat petugas datang. Karena panik, salah satu pelaku nekat lompat dari lantai 2 rumah untuk dapat kabur. Aksinya sia-sia karena tempat pelaku jatuh justru di tempat kerumunan petugas. Dalam penggerebekan ini, petugas juga meringkus seorang wanita paruh baya yang jadi pengedar narkoba di lokasi padat penduduk, kawasan Sungai Deli. Petugas menyita beberapa paket narkotika jenis sabu siap edar, sejumlah alat hisap sabu, dan sejumlah barang bukti lain. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha menyatakan 3 pelaku yang diringkus memiliki peran sebagai pengedar, kurir, hingga pengguna. Polisi juga mendalami temuan rokok elektrik diduga mengandung narkoba. Ada 3 orang tersangka, kami duga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga. Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut. 3 pelaku yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita yang ditangkap dalam penggerebekan kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lanjutan. Jika terbukti mengedarkan narkoba, para pelaku pun terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV ini tampak aksi penembakan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap mantan istrinya di Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung. Korban yang saat itu hendak pulang ke rumah orang tuanya pun harus meregang nyawa usai alami luka tembak. Usai menerima laporan, polisi langsung memburu pelaku dan berhasil meringkusnya di sebuah rumah di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, beserta barang bukti senjata api ilegal. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega menembak mantan istrinya hingga tewas lantaran emosi karena korban menolak ajakannya untuk rujuk atau membina rumah tangga kembali. Bahkan pelaku juga sempat mengancam akan membakar rumah orang tua korban. Berawal dari pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat,
Pelaku mendatangi rumah orang tua korban dengan tujuan adalah mengajak korban untuk rujuk. Akan tetapi ajakan pelaku tersebut ditolak oleh korban. Mendengar penolakan tersebut, pelaku dengan memegang senjata api mengancam akan membakar dan membunuh orang yang ada di rumah orang tua korban. Mendengar ancaman tersebut, korban mengikuti ajakan pelaku untuk menuju rumah pelaku. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, setelah korban membereskan rumah pelaku, korban berpamitan hendak pulang ke rumah orang tuanya. Atas perbuatannya, tersangka kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Mesuji Lampung dan terancam pidana mati atau penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, Riau tak hanya kaya akan alam dan budayanya saja, tetapi juga menyimpan kelezatan kuliner yang gurih dan lezat. Salah satunya adalah ikan bau, hidangan khas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu sejak dulu. Dan saudara, saat ini saya berada di Hotel Bondo Pekanbaru dan sudah bersama dengan Chef Ofta. Kita akan klik bagaimana mengolah ikan bau menjadi masakan yang lezat dan gurih ala Chef Ofta. Halo Chef. Halo Mbak. Hari ini ikan baunya akan kita olah menjadi menu apa nih Chef? Asam pedas bau. Salah satu hotel di Pekanbaru, yakni Hotel Bondo, turut melestarikan warisan kuliner ini. Chef Hotel Bondo mengolah ikan bau segar menjadi sajian asam pedas yang gurih dan segar. Proses memasaknya tergolong mudah. Pertama, siapkan potongan ikan bau segar, kemudian siapkan bumbu giling, asam kandis, serai, lengkuas, daun salam hingga belimbing wuluh. Bumbu dan rempah dimasukkan ke dalam air mendidih, lalu potongan ikan bau dimasukkan. Setelah dimasak sekitar 30 menit, asam pedas ikan bau siap disajikan. Sajian khas ini tak hanya diminati warga lokal, tetapi juga menjadi primadona bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Pekanbaru, seperti dari Malaysia, Thailand, dan Inggris. Melestarikan kuliner lokal, kita angkatnya baung, Mbak. Untuk baung, kenapa kita pilih baung? Karena itu sebagai middle atau di tengah-tengah, harganya tidak mahal dan juga tidak murah. Kalau tapah itu agak mahal dan mungkin untuk daya beli masyarakat juga kurang. Rata-rata hampir semuanya suka, dari anak-anak sampai dewasa, karena memang fokusnya kita melestarikan kuliner lokal ya, tentunya pastinya semua kita akan buat sedemikian rupa, kita modifikasi, kita buat yang semenarik mungkin untuk bisa semua masyarakat yang merasakannya. Dari ikan bau, cita rasa khas Melayu Riau dihadirkan dalam sebuah sajian yang tak hanya menggugah selera, tetapi juga membawa identitas daerah hingga ke mancanegara. Saudara, inilah asam pedas bau ala Bono by Art Hotel. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, PD adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.